Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NPM 2017051024 kelas A. Di sini saya akan melaksanakan tugas 5 teori bahasa dan automata, yaitu minimisasi DFA. Reduksi DFA merupakan cara untuk menyederhanakan sebuah automata. Penyederhanaan dilakukan dengan mengurangi jumlah state dalam automata agar automata lebih praktis. Ketentuannya yaitu yang bisa direduksi hanya bentuk DFA. Jikalau masih dalam bentuk NFA, ubahlah terlebih dahulu ke bentuk DFA. Dan juga DFA yang direduksi DFA yang disederhanakan tidak boleh kekurangan atau kehilangan kemampuannya dari DFA sebelum direduksi. Selanjutnya ada metode filling table. Yang pertama, pisahkan non-final state dan final state. Itu non-final state-nya ada 1 dan 3, dan final state-nya ada 2. Masukkan input ke setiap state yang seperti di bawah. Jika ada lebih dari satu state yang mengarah ke state yang sama, jika diberi input yang sama, maka dikatakan indistinguishable. Ini jika 1 dan A inputannya, maka akan menuju ke 2, atau seperti itulah 1 dan A 2, seterusnya. Langkah-langkahnya, pisahkan non-final state dan final state. Final state-nya ada 1 dan 3, final state-nya ada 2. Masukkan input setiap state seperti di bawah. Jika ada lebih dari satu state yang mengarah ke state yang sama, jika diberi input yang sama, maka dikatakan indistinguishable. State 1 dan 3 dikatakan indistinguishable karena jika mengarah ke state yang sama. Karena jika diberi input A dan B akan mengarah ke state yang sama. Di bawah ini contohnya. Selanjutnya, sini yang ketiga ada buat tabel minimalisasi. Caranya, buat tabel dengan kolom sesuai jumlah state 1 dan baris jumlah state 1. Beri tanda X jika pasangan state tidak sama, distinguishable, dan tanda O bila pasangan state equivalent atau indistinguishable. Seperti ini gambarnya. Kemudian yang keempat, buat transition diagramnya. Transition diagram yang diminimalisasi ialah seperti ini, 1 dan 3. Jika input A menuju 2, dari 2 input A bakal diberi 2. Jika 2 input B balik ke 1 dan 3. Selanjutnya ada metode partisi. Metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam 2 grup, yaitu grup final state dengan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah 2 jenis state yang jelas berbeda. Oleh karena mereka tidak dapat dijadikan ke dalam satu grup, di sini state A sampai dengan H dan adalah non-final state, sedangkan sisanya I merupakan final state. Sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi state A sampai H dan grup 2 berisikan state I. Langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan partisi lagi. Dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat dimerge menjadi satu atau diminimalisasikan menjadi satu set saja. Gambar contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya tabel hasil partisi yang pertama. Dapat dilihat bahwa hasil transisi yang ada dalam grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah transisi state F, G, dan H yang mempunyai transisi berbeda dengan state ABC dan D dan E. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya tabel hasil partisi yang kedua. Partisi yang kedua menghasilkan 4 buah grup, dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state E, sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. Hasil dari partisi tabel 1 ini masih memiliki grup dengan fungsi-fungsi transisi yang tidak searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, dan D. Oleh karena itu akan dilakukan partisi kembali. Oke, contohnya bawah ini gambarnya. Oke, next, tabel hasil akhir partisi. Setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua step dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi telah selesai dilakukan, dan state yang memiliki arah yang sama dalam grup yang sama berarti dapat dimerge menjadi satu state. Contoh state B, C, D
memiliki arah transisi yang sama, yaitu EG3, 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 sama semua EG3. Karena itu dalam div A yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menggantikan ketiga state tersebut. Ini gambar hasil minimalisasi. Berikut adalah hasil dari div A yang telah diminimalisasikan, di mana state yang awalnya berjumlah menjadi 6. Ini A jika di input 1, 2, 3 menjadi bisa jadi B, C atau D. B, C, D di input 1, 2, 3 menjadi E. Ketika E input 1, 2 jadi FG. Ketika FG 1, 2, 3 jadi I. E3 jadi H, H1 jadi I. Seperti itu. Susah ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kuis. Jadi soal yang pertama, tentukan epsilon closure setiap state. Pertama, NFA dengan epsilon move. Closure setiap state seperti ini. Closure A, anggota dari ABC. Closure B, setiap anggotanya ABC. C itu ada C, seperti ini dikit NFA nya. A ketika inputkan epsilon maka ke B, B epsilon jadi C. A ketika saat inputkan 1 jadi E, B epsilon jadi E. Ketika A inputkan 0 jadi D, D1 jadi E. Seperti ini. Soal yang kedua, ekuivalensi NFA dengan E-move. Ini seperti ini gambarnya. Jika A input 0 maka akan ke A input epsilon maka B input epsilon ke C, B input 1 akan ke C input 1 akan balik lagi ke C input epsilon maka akan ke B. Buat tabel transisinya seperti ini, sama seperti tadi ya. A ketika inputkan epsilon maka akan B, dan A dan seterusnya. Seperti ini. Yang kedua, tentukan epsilon closure setiap state. Closure A anggotanya adalah A dan B. Closure B anggotanya B. Closure C anggotanya B dan C. Baik, yang ketiga, tentukan fungsi transisi baru, yaitu di sini untuk A dan 0 memiliki anggotanya A dan B. A,1 memiliki anggota B dan C, C,0 tidak memiliki anggota, B dan 0 tidak memiliki anggota. Untuk B dan 1 A memiliki anggota B dan C. Untuk C1 memiliki anggota C. Oke, next. Yang keempat, buat tabel transisi NFA tanpa move berdasarkan langkah 3. Untuk A, jika diinputkan 0, A memiliki anggota A dan B. Ketika A inputnya 1 memiliki B dan C. Ketika B inputan 0 tidak memiliki, B input 1 ada B dan C. Ketika C input 0 tidak memiliki, untuk C input 1 memiliki B dan C. Hasil terakhir seperti ini. Ketika A input 0 maka akan balik ke A. Ketika A input 1 maka akan ke C. Ketika B input 1 akan ke C. Ketika C input 1 maka akan balik ke C. Untuk B input 0 ini tidak ada, C input 0 juga tidak ada. Oke, selanjutnya soal nomor 3, ekuivalensi NFA dengan move. Seperti ini. Ketika A input epsilon maka bisa ke B ataupun bisa ke C. Ketika A input 0 maka akan balik ke A. Ketika B input 1 akan ke C, C input 1 akan balik ke C. Oke, selanjutnya sini ada pembahasannya. 1. Buat tabel transisi. Yang pertama itu A, ketika input epsilon ada B dan C. Ketika input 0 ada A. Ketika input 1 ada 0, tidak ada anggota. Nah, ketika B input epsilon maka tidak ada, input 0 tidak ada. Ketika input 1 ada C. Ketika C input epsilon ada B. Ketika input 0 tidak ada. Ketika input 1 ada C, seperti ini, sama seperti sini. Tentukan closure setiap state. Closure A ada A, B, C. Closure B ada B. Closure C ada B dan C. Oke, ini tentukan fungsi barunya. Ketika A dan A,0 maka ada A, B, C. Ketika A,1 tidak ada,
Ketika C dan 0 tidak ada, B dan 0 tidak ada, B dan 1 ada C. Ketika C dan 1 maka C. Kemudian sini buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move berdasarkan langkah 3. Ketika A input 0 maka ada A dan B. Ketika input 1 tidak ada. Ketika input yang B ketika input 0 tidak ada. Ketika input 1 ada C. Yang C ketika input 0 tidak ada. Ketika input 1 ada C. Bisa state akhirnya seperti ini. Ketika A input 0 ada C dan ada B, dan juga balik lagi bisa juga balik lagi ke A. Ketika B input 1 ke C, C input 1 maka akan balik lagi ke C. Oke. Selanjutnya soal nomor 4, reduksi state. Soalnya ketika A input 0 maka akan ke B, A input 1 akan ke D. B input 0 akan ke C, C input 0 akan ke B, B input 1 akan ke E. Untuk D input 0 akan ke C, C input 1 akan ke E, D input 1 akan ke E. Ketika input 0 ataupun 1 akan balik lagi ke E. Lalu apa yang dilakukan untuk reduksi adalah jumlah state adalah pertama, tidak ada state yang tidak mencapai dari state awal. Catat state-state yang distinguishable sebagai berikut: pasangan AE, BE, CE, dan DE. Dicatat dari A, B, C, D anggota dari F, K, E anggota dari F. Kan pasangan state lain, pasangan A, B fungsi A1 sama dengan D dan fungsi B1 sama dengan E, sedangkan DE distinguishable maka AB juga distinguishable. Pasangan AC sama dengan fungsi A1 dan sama dengan D, dan di C1 sama dengan E, sedangkan DE distinguishable maka AC juga distinguishable. Pasangan AD fungsi A1 dan D sama dengan D, dan delta D1 sama dengan E, sedangkan DE distinguishable maka AD juga distinguishable. Keempat, periksa semua pasangan state. State yang distinguishable itu ada AE, BE, CE, DE, AB, AC, AD. State yang indistinguishable itu ada BC, BD, CD. Q1 indistinguishable C, C distinguishable C distinguishable dengan D, maka B, C, D saling indistinguishable dan dapat dijelaskan dalam satu state. Yang keenam, gambar akhir setelah direduksi, yaitu ketika A input 0 ataupun 1 maka akan bisa jadi ABCD. Ketika ABCD input 0 maka akan balik lagi. Ketika input 1 ini input 1 maka akan ke E input 0 ataupun 1 akan berlanjut ke E. Oke, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.